Bukan nanti harus datang ke Sungai Yordan baru dikatakan baptisan itu sah. Dan kalau tidak dibaptis di Sungai Yordan, baptisan itu tidak sah. Itu tidak benar. Jadi yang benar adalah kita melakukan baptisan air selam seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus, dan tidak perlu kita harus ke Sungai Yordan sebelum melakukan sakramen baptisan air. Kita akan baca firman Tuhan, namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa yang kami panggil ke nama Engkau dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Di kesempatan siang ini Tuhan, Kau melihat setiap kami hamba bukan anak Tuhan, darah Tuhan hadap akan hadirat Tuhan. Lewat kesempatan ini Engkau melihat Bapa, ada satu kekasih Tuhan yang saat ini Tuhan memberikan hidupnya untuk menggenapi akan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya Bapa, kami melakukan akan pekerjaan-Mu ini Tuhan. Sebelum kami melakukan sakramen pembaptisan ini Bapa, Engkau suci dan kuduskan setiap hati kami untuk kami mau melakukan akan pekerjaan ini, dan kami akan mau merenungkan terlebih dahulu akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi akan pribadi hamba-Mu yang saat ini mau menyampaikan sebagai firman Tuhan, sebagai bekal untuk kekasih yang ada saat ini untuk menggenapi akan kebenaran firman. Terpujilah akan kebesaran nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, puji Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dulu. Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang akan mengawali proses sakramen baptisan air. Di sini lewat kebenaran firman Tuhan, ya saya ingin memberikan suatu alasan atau suatu pertanyaan bahwasanya penting atau tidak pentingkah kita melakukan baptisan air, ya kan? Jadi penting atau tidak pentingkah kita melakukan baptisan air? Ada orang mengatakan tidak penting, ada yang mengatakan penting. Yang benar seperti apa? Ya kan? Nah, kita kembali melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 tentang bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes, ya. Bagaimana ketika Yohanes sedang membaptis,
datanglah Yesus di Sungai Yordan, dan kemudian pada waktu itu Yohanes berkata kepada Yesus, dia katakan, yang sebenarnya akulah yang harus dibaptis olehmu. Tetapi kemudian apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Jadi pada waktu itu ketika Yesus mau dibaptis dan kemudian Yohanes menolak dia, Yohanes seperti menolak dia, makanya dia katakan, sebenarnya akulah yang harus dibaptis, bukan Tuhan yang, bukan Yesus yang harus aku baptis. Nah pada waktu itu Yesus hanya berkata bahwa biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Nah kalau misalkan proses baptisan air itu tidak penting, saya pikir bahwa Yesus ketika ditolak oleh Yohanes untuk dibaptis, mungkin saja Yesus tidak akan dibaptis. Atau mungkin saja Yesus tidak akan datang kepada Yohanes Pembaptis untuk memberikan dirinya mau dibaptis. Kalau misalkan hal itu dari sudut pandang Yesus tidak penting, ya. Kalau Yesus melihat baptisan air tidak penting, mustahil atau tidak mungkin Yesus akan datang kepada Yohanes untuk melakukan baptisan air. Jadi kalau Yesus sendiri melakukan baptisan air, maka dipastikan baptisan air itu sangat-sangat penting. Jadi kalau ada orang bertanya bahwa baptisan air itu penting atau tidak pentingkah? Kalau kita lihat kembali Matius 3:13 sampai 15, Yesus sendiri melakukan baptisan air, berarti itu sangat-sangat penting. Dan kedua, ada orang mengatakan baptisan harus seperti ini, baptisan seperti ini. Ada begitu banyak model-model baptisan yang ditawarkan oleh gereja. Saya ingin kembali merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau melihat daripada organisasi-organisasi apapun. Kalau kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus melakukan baptisan seperti ini, kita lakukan seperti itu. Bagaimana metode yang Yesus lakukan? Ya, itulah pembaptisan melalui pembaptisan selam. Dan itulah sebabnya kita yang mengerti firman, kita harus come back to the Bible. Kita harus kembali kepada firman Tuhan dan melakukan seperti apa yang Yesus contohkan. Karena firman Allah berkata demikian, Yesus berkata, ikutilah teladanku. Dan demikian pun itu diikuti oleh Rasul Paulus di belakang. Dia bilang, ikutilah teladanku sebagaimana aku telah mengikuti teladan Kristus. Jadi baptisan itu sangat penting. Dan kedua, baptisan yang harus kita contohi adalah baptisan seperti yang Yesus sudah contohkan, yaitulah baptisan selam. Orang berkata, kalau begitu kita harus baptis di Sungai Yordan. Bukan juga begitu, karena dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana ada air yang bisa menenggelamkan, menyelamkan kita, kita bisa melakukan baptisan air di sana. Bukan nanti harus datang ke Sungai Yordan baru dikatakan baptisan itu sah. Dan kalau tidak dibaptis di Sungai Yordan, baptisan itu tidak sah. Itu tidak benar. Jadi yang benar adalah kita melakukan baptisan air selam seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus, dan tidak perlu kita harus ke Sungai Yordan, iya kan? Kalau memang kita ada di sana, ya silakan. Tidak juga dipersalahkan bagi orang yang mau membaptiskan dirinya di Sungai Yordan. Tetapi kalau memang menjadi suatu aturan bahwa baptis itu harus di Sungai Yordan, itu satu hal yang salah, satu hal yang keliru, ya kan? Jadi sekali lagi, baptisan mau dibaptis di mana, di sungai apapun terserah. Ya, yang penting sungai yang tidak berbahaya. Jangan sampai sungai ada buaya, baptis di situ. Pas masuk ke dalam air nggak keluar lagi, udah dibawa sama buaya, gitu kan? Jadi baptisan yang aman ya, baptisan ya sungai yang aman, yang tidak ada gangguan apapun, yang penting ada air yang cukup untuk menyelamkan. Di situ kita bisa lakukan baptisan air, nggak perlu harus ke Yordan. Kalau ke Yordan berapa tiket lagi yang harus kita siapkan, ya kan? Itulah kebenaran firman Tuhan menjawab pertanyaan
penting atau tidak pentingkah kita melakukan baptisan air? Yesus melakukan baptisan air, berarti baptisan air itu penting. Kedua, metode yang benar untuk melakukan baptisan air harus seperti apa? Kita nggak usah lihat ini dan itu, tetapi kita kembali lihat pada firman Tuhan. Metode yang Tuhan Yesus tunjukkan yaitu baptisan selang. Tuhan akan memberkati. Kita langsung masuk pada sakramen baptisan air. Mari sini. Hari Jumat tanggal berapa? 18 Jumat 18. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Biar sorga terbuka dan melihat acara sakramen baptisan air, dan biar kami merasakan kasih dan kuasa-Mu. Biar malaikat sorga bertepik sorak oleh karena satu jiwa yang kembali datang kepada-Mu. Biar Tuhan Yesus, jiwa yang akan melakukan sakramen baptisan air akan sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, akan mengeluarkan buah-buah pertobatan, mengeluarkan buah-buah pelayanannya kepada Tuhan, bahkan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Ya Bapa, kami datang kepada-Mu di kesempatan ini, ya Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam kehidupan kami. Manusia boleh merencanakan, tetapi kami percaya Tuhan yang menentukan. Dan kalaupun pada kesempatan ini Tuhan Yesus, Alfan yang akan menerima dan melakukan baptisan air, kami percaya pun ini bukanlah suatu kebetulan Bapa. Oleh karena itu semakin Engkau jelaskan secara terang benderang, agar dia mengerti tentang sakramen baptisan air. Bukan hanya sekedar kami melakukan sakramen baptisan air, tetapi makna daripada baptisan air itu sangat-sangatlah besar, penting, bahkan Tuhan menyangkut keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan mengerjakan pekerjaan-Mu ini Bapa. Segala bentuk pekerjaan kuasa apapun yang mengganggu, yang menghalang-halangi, dengan iman kami usir, tolak, tengking, kuasa penghambat-penghalang itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. I don't let it come to me the sick. Sekali lagi, hari ini Jumat 18 September 2020, Alvan Marton Sibuya, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masuk. Haleluya, 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 haleluya. Puji dan syukur kepada-Mu Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu sudah ditegakkan, dan biar Engkau beracara bagi Alvan Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam kasih karunia. Bahkan Tuhan lewat keberadaan kehidupannya menjadi berkat bagi istri, menjadi berkat bagi orang tua, menjadi berkat bagi saudara-saudaranya Tuhan. Bahkan dimanapun dia bekerja menjadi berkat. Tuhan tolong dia, Tuhan Yesus Kristus, akan kerinduannya untuk juga dapat menopang pelayanan kami hamba-Mu, dan terlebih mau bertumbuh bersama kami hamba-Mu. Engkau memberkati dia Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidupnya diberkati, bahkan rumah tangganya pun diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Berkati setiap kami yang sudah mengambil bagian pada acara sakramen baptisan air ini Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Sefri juga Tuhan. Semua yang terlibat di tempat ini, Engkau memberkati kami semua. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Adalah anugerah, berkat cinta dan kasih sayang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat lahir baru hari ini. Alfa, puji Tuhan.